Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan beberapa hal yang dapat membuat seseorang bisa menjadi rugi, ya, baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang hal yang bisa merugi atau yang bisa membuat kita celaka, ya, di dunia maupun di akhirat kelak, itu tentunya orang yang menerjang larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya juga larangan. Kalau larangan itu terjang, insya Allah, ya, dampaknya juga akan negatif. Ya. Dampaknya akan tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bertabiat buruk ataupun berlaku buruk. Memang hakikatnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersih, ya. Nah, setelah lahir tergantung lingkungan, ya, tergantung pada orang tua dan juga pribadi orang itu sendiri, ya. Mau diajak baik anak itu bisa, mau diajak tidak baik bisa, ya. Mau menyembah apa aja itu tergantung didikan di samping orang tua ataupun keluarga, kemudian masyarakat juga, itu karena faktor pribadi, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa larangan diantaranya nggak boleh berbuat buruk. Walaupun secara hakikat manusia itu pengennya berbuat baik, tapi kadang-kadang, ya, mereka senantiasa bertabiat buruk. Kemudian mereka juga menjadi pemarah, padahal walaupun sudah tahu namanya pemarah itu tentunya dosa, tetapi tetap dia lakukan perbuatan pemarah, ya. Namanya pemarah, insya Allah temannya sedikit, ya. Rezeki pun juga gara-gara pemarah bisa jadi rezeki akan susah, ya. Kemudian seseorang yang dikatakan rugi, mereka mempunyai rasa iri, dengki terhadap orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa harta maupun ilmu pengetahuan. Jadi sangat-sangatlah rugi orang yang punya sifat iri ataupun dengki, padahal hal tersebut juga merupakan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bisa, ya, jadi orang jangan iri dan jangan dengki. Semua itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga orang yang pendendam, ya. Jadi sedikit pendendam,
sedikit-sedikit pendendam. Itu juga orang yang dikatakan sangat-sangat rugi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dilarang kita melakukan mendendam itu sebenarnya dilarang, tapi ya orang tersebut ya karena mereka sebagai contoh orang yang rugi, dia melakukan tabiat ya yaitu pendendam. Selain itu juga dia sombong ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya melarang sebenarnya orang yang berbuat sombong ataupun berjalan di muka bumi ini dengan penuh angkuh dan sombong. Ya, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Tetapi ya, orang-orang tertentu ya, karena ini contoh perbuatan yang tidak baik, mereka ya jalan di muka bumi dengan penuh angkuh dan penuh sombong. Ya. Kemudian terlalu membanggakan diri sendiri. Ya. Punya sifat ujub, ya, mengagumi dirinya sendiri. Padahal ya, itu tidak boleh dalam aturan agama. Tetapi tadi dikatakan contoh perbuatan yang rugi ya, dunia maupun akhirat, dia lakukan perbuatan yang ya, yang sombong, melakukan perbuatan yang mengagumi diri sendiri ataupun ujub. Padahal itu sangat-sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa menjaga lisan. Padahal ya, sumber petaka yang sangat berat itu, yang terlalu banyak itu dipengaruhi oleh lisan manusia. Sementara orang yang istilahnya rugi dunia, rugi akhirat, mereka gak bisa menjaga lisan ya. Mau menyinggung perasaan, mau benar mau salah, no problem. Bagi dia yang penting mau bicara ya. Lisannya buruk ya, pembicaranya selalu buruk, bisa jadi menyinggung perasaan orang lain atau mencerca ataupun menghina orang lain ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hakikatnya nggak boleh bohong ya, nggak boleh durhaka. Tapi kadang-kadang ya, namanya contoh orang yang rugi, mereka selalu berbuat bohong, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada guru, durhaka kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Juga dia tidak mau berbuat jujur, padahal perintah Allah kita disuruh melakukan perbuatan yang jujur. Dia memutuskan tali silaturahmi, padahal oleh Allah ya disuruh menyambung tali silaturahmi. Dan banyak sekali perbuatan yang mengakibatkan dia rugi. Dia lakukan mungkin ya perbuatan yang zina, padahal zina itu dilarang oleh Allah. Kemudian dia juga ya, melakukan perbuatan yang tercela. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf ya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.